yang seorang jenderal, mantan presiden, mantan Menko ya, aja bisa seperti ini, jiwa patriotisme terkikis hanya karena kedengkian beliau kepada Jokowi, apalagi anaknya yang cuma mayor. Halo semua, selamat datang di Saryati Channel. Sebelumnya saya mau mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-77. Semoga Indonesia lebih maju, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan Indonesia lebih berdaulat. Amin. Seperti kita tahu, kemarin Bapak sudah tanggal 16 Agustus Bapak sudah pidato kebangsaan di gedung DPR MPR RI ya. Tapi dari sekian sambutan Bapak ke mantan Wapres dan mantan Presiden, ada satu nama yang tertinggal yang tidak disebut Bapak. Saya kira Bapak lupa. Ternyata yang bersangkutan tidak hadir. Dan setelah saya telusuri, ternyata ketidakhadiran Bapak itu ke sini. Dan kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Tapi jujur saya kecewa aja dari alasan Bapak SBY yang benar-benar nggak menunjukkan jiwa patriotisme, padahal Bapak SBY adalah mantan presiden, bahkan mantan jenderal TNI, sekaligus mantan Menko, menteri koordinator. Tapi nggak apa-apa, ini adalah urusan beliau. Dan juga saya mau mengulas soal isi pidato Bapak yang saya anggap ini penting ya, penting banget. Apa saja tuh? Bapak dari awal menyebutkan atau menjelaskan mulai dari pandemi sampai status ekonomi negara yang aman. Inflasi rendah, krisis pangan juga hampir tidak tersentuh. Terus neraca ekonomi yang surplus selama 27 bulan dan lain-lain. Tapi dari sekian isi pidato Bapak, ada beberapa yang saya anggap membabat habis sesuatu yang butuh keberanian ya. Dalam satu pidato, Bapak sudah membabat habis atau berhasil menutup mulut para oposisi bahkan pembencinya. Di pidatonya Bapak menyinggung korupsi Garuda, Asabri Jiwasraya, dan BLBI. Seperti kita tahu, antara Asabri Jiwasraya dan Garuda ini, semua kasusnya berasal dari era sebelum Jokowi. Seperti contoh Jiwasraya. Jiwasraya membukukan pembukuan laba yang manipulatif sejak era sebelum Jokowi menjabat, alias era di mana SBY menjabat. Terus juga Garuda Indonesia. Seperti kita tahu juga Bapak Erick Thohir melaporkan kasus dugaan korupsi di Badan Garuda Indonesia ke Kejaksaan. Setelah selama penyidikan dan hasilnya ternyata tersangkanya adalah pejabat di era SBY. Dan juga BLBI sejak era berlangsung sampai era SBY sama sekali tidak disentuh, apalagi aset-aset para pengemplangnya sama sekali tidak disenggol. Tapi di era Jokowi aset para tersangka BLBI dikejar. Terus juga Bapak juga menyebut soal sertifikasi tanah. Kalau Bapak menyebut sertifikasi tanah, pikiran saya langsung ke Nasdem. Kenapa langsung ke Nasdem? Karena menteri saat itu, Menteri ATR BPN, saat itu sebelum di reshuffle adalah Sofyan Jalil, berasal dari Nasdem. Kenapa Bapak menyebut sertifikasi tanah di dalam pidatonya? Kita juga tahu kemarin ada kasus yang ramai banget jadi perbincangan, yaitu sertifikasi tanah palsu. Ini yang membuat juga Jokowi mereshuffle seorang
Sofyan Jalil, lalu diganti Bapak Hadi, mantan Panglima TNI. Terus juga menyebut soal politisasi agama, terus politik identitas, polarisasi masyarakat, dan lain-lain. Kita juga ingat 2014 kemarin, yang diuntungkan dari politisasi agama ini adalah Gerindra dan juga PKS. 2017 di Pilkada DKI, pelakunya juga yang menikmati atau yang diuntungkan adalah Gerindra dan PKS. Dan 2019 lagi Gerindra dan PKS. Ini yang saya anggap satu kali pidato Bapak membungkam semua mulut oposisinya. Ada lagi poin dari penjelasan Bapak di pidato yang seperti ini. Kita lihat dulu ya. Kepercayaan besar dari masyarakat internasional ini juga bisa dirasakan di dalam negeri. Reformasi struktural untuk daya saing dan iklim berusaha terus kita lakukan. Ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM terus kita perbaiki. Hilirisasi dan manufaktur di dalam negeri juga terus tumbuh pesat. Pertumbuhan investasi juga meningkat tajam, di mana saat ini 52%-nya sudah berada di luar Pulau Jawa. Artinya ekonomi kita bukan hanya tumbuh pesat, tetapi juga tumbuh merata menuju pembangunan yang Indonesia sentris. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan kekuatan dan peluang besar tersebut, kita mempunyai kesempatan besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Hilirisasi nikel misalnya telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Saya ingat di tahun 2014 hanya sekitar 16 triliun rupiah. Tapi di tahun 2021 kemarin meningkat menjadi 306 triliun rupiah. Karena sudah diekspor dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi. Dan di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan sudah bisa mencapai 440 triliun rupiah. Itu hanya dari nikel. Sekali lagi, itu hanya dari nikel. Dari video ini menjelaskan Bapak sangat berani ya menyebutkan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Ekonomi di Indonesia mulai merata dengan bukti pertumbuhan ekonomi di luar Jawa sudah mencapai 52%. Yang ketiga adalah membandingkan pendapatan di nikel. Di 2014 kemarin pendapatan nikel cuma 16%, tapi di 2021 pendapatannya naik jadi 306 triliun. Ini yang saya anggap wow, berani sekali. Kalau kita menyebut nikel dari 2014, pasti kita langsung mengingat SBY. Nah, dari sini, dari pidato inilah yang saya sebut satu kali pidato membungkam mulut para oposisi. Dan ketidakhadiran Bapak SBY di sidang kebangsaan ini juga membawa dampak positif untuk rakyat. Kenapa? Coba bayangkan kalau SBY hadir di sidang, lalu mendengar isi pidato Jokowi yang seperti ini. Apa enggak tambah baper lagi beliau? Apa enggak tambah rame dunia Twitter? Tapi meskipun ini berdampak baik untuk sidang, stabilitas sidang lebih jelasnya ya, ini juga berdampak buruk kepada untuk anaknya ya. Demi mengingkari atau melipir dari keiriannya kepada Jokowi, SBY malah memilih ke Malaysia.
hanya untuk ya alasan-alasan yang seperti itulah. Padahal kalau dia benar-benar seorang negarawan yang sejati, harusnya dia lebih memilih Indonesia dibanding datang ke Malaysia. Ini yang membuat rakyat bikin spekulasi baru lagi. Kalau SBY yang seorang jenderal, mantan presiden, mantan Menko ya, aja bisa seperti ini, jiwa patriotismenya terkikis hanya karena kedengkian beliau kepada Jokowi, apalagi anaknya yang cuma mayor. Nah, mikirnya di situ. Lucu ya, seorang presiden yang harusnya begini, harusnya mendahulukan, ini malah jelas-jelasan melipir hanya demi kepentingan pribadinya. Ya, sekian penjelasan dari saya, semoga bisa diterima. Kalau ada tambahan, monggo coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.